Bab 1081, bunuh 2 kali Su Anyu. Tang San tidak mengejarnya, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan pada saat ini, klon Su Anyu yang telah menyerangnya sebelumnya baru saja pulih dari pusing diinjak-injak oleh perang. Apa yang menyambutnya adalah absorpsi pusaran tiba-tiba dari perisai Xuanwu, dan pukulan fatal dari roh elemen cahaya yang melekat pada tombak naga suci. Boom, klon itu hancur, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di udara, hanya cahaya keemasan samar yang terbang ke arah Su Anyu. Su Anyu mengerang, dan seteguk darah sudah dimuntahkan. Itu bukan tiruan yang bisa dibuat begitu saja, itu tergantung pada gumpalan kesadaran sendiri. Pada saat yang sama, itu juga dibawa peningkatan roh elemen cahaya. Ketika elf elemen cahaya dilucuti dari tubuhnya, bukan hanya Su Anyu yang lemah, tetapi tiruannya, dan bahkan naga suci cerah yang membawa tubuh dan dua hatinya, mengejar dari belakang, sangat terpengaruh. Semua perubahan ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dan semua penonton di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka. Apakah itu kemunculan tiba-tiba Su Anyu dari serangan klon? Cahayanya mengeras. Itu adalah respons ajaib Tang San yang membuat mereka terlihat terpesona. Ini adalah pertarungan puncak yang sebenarnya. Tampaknya dua pemain paling berbahaya ini tidak benar-benar mengeluarkan serangan terkuat mereka sampai saat ini, dan mereka berada dalam pertempuran yang menentukan dalam arti sebenarnya. Ketika klon muncul, semua orang mengira Tang San sudah selesai, bahkan para kaisar pun berpikir demikian. Namun, tidak ada yang berpikir bahwa Tang San tidak hanya memblokir, tetapi juga menyelesaikan pembunuhan balasan. Dia tidak hanya membunuh klon, tetapi bahkan senjata sihir penambah terbesar Su Anyu, roh elemen cahaya, dilucuti dan muncul di dia. Su Anyu berdiri di atas naga cahaya suci, dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang San benar-benar akan membunuhnya dengan serangan pasti membunuhnya. Setiap tembakan yang kamu tikam ke arahku barusan, apakah kamu merayu peri elemen cahayaku? Su Anyu tidak melanjutkan menyerang, tetapi bertanya pada Tang San. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, terlalu jelek untuk mengatakan rayuan, mari kita tarik. Su Anyu tersenyum pahit dan berkata, saya sangat bodoh. Saya akan mengira Anda melakukan pekerjaan yang tidak berguna, dan kemudian menyerang Anda dengan dorongan tombak naga suci Anda, elf elemen ringan yang aku kenali sebagai masternya. Petik 2. Tang San berkata, itu tidak berarti itu diambil, itu hanya menggunakan atribut ilahi untuk membuatnya terobsesi sementara. Anda semua tahu bahwa atribut ilahi mungkin merupakan arah evolusi masa depan Anda, dan itu adalah sublimasi cahaya, elemen, roh elemen cahayamu sangat murni, bagaimana mungkin aku tidak tertarik dengan atribut suciku? Jangan khawatir, aku akan mengembalikannya kepadamu saat permainan selesai, dan setelah pembaptisan atribut suciku, itu seharusnya masih bermanfaat untuk itu. Su Anyu memandang Tang San dengan mata yang rumit, dan berkata, lalu bagaimana Anda menemukan avatar saya? Meskipun avatar saya hanya 70% dari kekuatan saya dapat membiarkannya muncul secara bebas di tempat-tempat dengan elemen cahaya, begitu muncul, kekuatan akan meledak dalam sekejap. Bukankah perhatianmu padaku pada saat itu? Bahkan jika kamu menghilangkan roh elemental cahaya dariku, kamu harus memberikan perhatian penuh untuk berurusan denganku. Kloningku seharusnya sudah sepenuhnya tertutup pada saat itu. Petik 2. Tang San melihatnya tanpa daya dan berkata, Kakak Su, jangan membuat masalah. Bagaimana Anda mendapatkan avatar ini? Awalnya dikultivasikan oleh Kaisar Setan Kristal Besar untuk Anda. Itu berasal dari pengukiran ulang hingga penyalinan. Jangan, apakah kamu melihat siapa yang berada di bawahku? Meskipun Kaisar Iblis Kristal Besar telah jatuh, ada jejak kesadaran spiritualnya dalam warisannya. Apa yang dia ajarkan padamu, kamu gunakan untuk berurusan dengan pewarisnya, kamu bertanya mengapa aku tahu. Petik 2. Su Anyu terdiam, hampir menutupi wajahnya dengan tangannya. Rasa tercekik yang kuat muncul secara spontan. Di langit, apakah itu Kaisar Tianyang Tianjing atau Kaisar Iblis Abadi? Mata saat ini juga mengejutkan. Sebagai Kaisar, tentu saja mereka dapat melihat bahwa permainan berakhir ketika elf elemen cahaya dari Raja Naga Cerah Su Anyu dilucuti dan tiruannya dipatahkan. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran. Namun, ini benar-benar agak terlalu alami. Seolah-olah kedua sisi pertempuran sudah bernegosiasi, Tang San sudah mempersiapkan cara menghadapi Su Anyu sejak awal, dan akhirnya memenangkan pertempuran. Jin Miaolin begitu kuat,
Warisan kristal, regangan super, semangat elemen cahaya pengupasan. Semua hal ini dapat dilakukan oleh Raja Iblis Besar. Tianyang Tianjing Huang juga berpikir sekarang, keberadaan seperti itu, bisakah dia menjadi adik laki-lakinya? Ketika Kaisar Setan Kristal Besar berada di levelnya, bisakah dia memiliki kekuatan seperti itu? Dan potongan artefak pada dirinya, ditambah naga ganas Tano. Tampaknya tidak peduli apa itu bisa berubah menjadi sihir ketika mencapai dia. Apakah kamu ingin melanjutkan? Tang San memberi isyarat kepada Su Anyu. Su Anyu menggelengkan kepalanya dengan getir, bisakah Anda meninggalkan saya tempat? Tidak ingin menempati semuanya. Itu memandang Tang San dan berkata tanpa daya. Tang San tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu adalah murid mahkota kristal, dan pasti ada tempat untukmu. Ekspresi Su Anyu langsung rileks, dan bahkan ekspresi para kaisar yang menyaksikan pertempuran itu sedikit rileks. Janji Tang San berarti dia memberitahu Su Anyu bahwa tahta kaisar akan disediakan untuknya. Di mata para kaisar, ini berarti bahwa bahkan jika Tang San menjadi seorang kaisar, dia tidak akan terlalu kuat. Lagi pula tidak terlalu jahat. Aku mengaku kalah. Beri aku peri elemen ringan, kata Su Anyu sambil menghela nafas. Tianyang Tianjing berkata dengan keras, Jin Miaolin Seng dari klan pohon emas biru. Tang San tersenyum sedikit dan membungkuk kepada kedua kaisar. Dia tidak menunjukkan rasa puas diri karena kemenangannya dalam pertandingan ini, dan itu tidak berbeda dari penampilannya sebelumnya. Dengan jentikan tombak naga suci di tangannya, peri elemen cahaya terbang dalam kebingungan, dan seluruh tubuh ditutupi dengan cahaya oranye emas yang samar. Kembalilah, tuanmu ada di sana. Tang San menunjuk ke arah Su Anyu. Wajah kecil elf elemen cahaya tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa malu, tetapi ketika berbalik untuk melihat Tang San, ada keengganan yang jelas di matanya, dan bahkan sedikit kebencian. Tang San tersenyum sedikit dan menunjuk Su Anyu lagi. Peri elemen cahaya terbang ke arah Su Anyu dengan enggan, dan hanya menundukkan kepalanya ketika dia terbang ke sisi Su Anyu, dan beberapa tidak berani menghadapinya. Su Anyu memelototinya dengan marah, dan kemudian membawanya kembali ke tubuhnya. Tapi ada perasaan aneh di wajahnya dalam sekejap. Seperti yang dikatakan Tang San, peri elemen cahaya mempertahankan beberapa aura ilahi, dan tampaknya telah mengalami beberapa perubahan luar biasa di bawah pemeliharaan aura ilahi ini. Dan ini tentu akan sangat membantu dirinya sendiri untuk memahami sifat-sifat ilahi. Terima kasih. Su Anyu membungkuk sedikit ke Tang San dengan serius, lalu terbang ke bawah dan mendarat di tanah. Tang San mengikuti dari belakang, kembali ke singgasananya di ruang tunggu. Pada saat ini, semua kaisar yang menonton pertempuran juga memiliki ekspresi yang berbeda. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menyipitkan matanya sedikit, menatap ke arah Tang San, Patriark Jin Miaolin memenangkan juara kelompok yang kalah. Apakah Anda masih ingin menantang Tuan Kota Mei? Tatapan Tuan Muda Mei juga beralih ke Tang San saat ini, dan tatapannya bahkan lebih rumit. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Jin Miaolin akan begitu kuat sehingga dia bahkan memenangkan warisan Raja Iblis Kristal, dan bahkan mengalahkan Su Anyu, Raja Naga yang cerah yang sedang dalam ayunan penuh kejuaraan bersamanya. Tang San mengangguk ke arah Bukit Dewan Pengadilan Leluhur dan berkata, saya akan terus menantang Tuan Kota Mei. Mata Tuan Muda Mei segera menjadi tajam, dan Tang San bahkan merasakan aura dingin darinya saat ini. Bab 1082, sampai jumpa di medan perang. Oke, karena itu masalahnya, pertempuran besok untuk menduduki kaisar juga akan menjadi pertempuran terakhir dari kompetisi. Setelah permainan, pilihan pasangan akan dibuat. Itu saja untuk hari ini. Kompetisi berakhir. Namun, di antara penonton, tidak ada lagi suara yang memanggil Amethyst Coin Warrior. Bagaimana performa Jin Miaolin hari ini dapat dijelaskan oleh Amethyst Coin Warrior. Su Anyu datang ke Tang San, menatapnya dengan mata yang rumit, dan berkata, Saudara Jin, saya selalu percaya bahwa latar belakang saya adalah yang paling dalam. Tapi saya tidak berharap Anda menyembunyikannya begitu dalam. Anda adalah yang asli, satu orang kuat. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, Kakak Su juga mengejutkanku. Hari ini benar-benar kebetulan. Aku masih memanfaatkan atributnya. Su Anyu menghela nafas dan berkata, saya tidak akan berada di sini besok. Saya akan bergegas untuk mundur, dan mencoba untuk mendapatkan beberapa wawasan dari aura suci yang Anda tinggalkan untuk saya sesegera mungkin. Bersiaplah untuk kejutan terakhir. Di sini,
saya semoga Anda baik-baik saja sebelumnya. Itu berhasil. Tang San berkata, apakah kamu tidak memilih pasangan? Su Anyu mengangkat bahu dan berkata, saya tidak terburu-buru. Sebelum saya mewarisi Crystal City Lord, tidak ada yang penting. Terlebih lagi, seharusnya tidak ada peluang untuk apa yang awalnya ingin saya pilih. Sudut mulut Tang San bergerak sedikit, mengapa dia tidak membunuhnya sekarang? Beraninya kau merindukan istriku. Alasan mengapa dia memberi Su Anyu beberapa manfaat secara alami karena wajah Jingjing. Su Anyu tiba-tiba mengedipkan mata pada Tang San, lalu berkata, aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Tuan Muda Mei sudah datang ke sisi Tang San. Patriark Jin, mari kita bicara. Tuan Muda Mei berkata kepada Tang San. Tang San menoleh padanya, pada saat ini, pikirannya lebih santai dari sebelumnya. Baginya, tidak terlalu sulit untuk memenangkan pertempuran menduduki kaisar, kesulitan sebenarnya adalah mendapatkan persetujuan dari semua kaisar, dan kemampuannya yang sebenarnya tidak ditemukan, kemenangan. Semuanya akhirnya selesai dalam rencananya. Bahkan membiarkan Su Anyu memotret elf elemental adalah rencananya. Sekarang saya akhirnya menyelesaikan satu persatu, dan akhirnya bergabung dengan kekasih saya dalam pertempuran kejuaraan. Membunuh ganda Su Anyu, ini adalah rencana Tang San sejak lama, bahkan jika Su Anyu tidak mengakui kekalahan di pertandingan sebelumnya, itu akan berakhir dengan cara yang sama. Karena hanya dengan cara ini Tuan Muda Mei tidak akan bertemu Su Anyu. Dengan kekuatan Tuan Muda Mei saat ini, dia masih belum bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik setingkat Su Anyu. Oke, Tang San tersenyum dan menatap kekasih di depannya. Tuan Muda Mei berkata, Patriark Jin, jika Anda bisa berjanji kepada saya untuk tidak memilih saya setelah pertandingan besok, saya dapat mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan memberi Anda kejuaraan. Tang San menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil. Tuan Kota Mei, aku tidak tahu apakah kamu percaya atau tidak, ketika aku pertama kali melihatmu, aku sudah sangat mencintaimu, aku jatuh cinta padamu, pada pandangan pertama. Bagi saya dalam kompetisi ini, merekrut kerabat dengan seni bela diri bahkan lebih penting daripada pertempuran kaisar. Mengapa Anda tidak memberi saya kesempatan? Saya bersedia menggunakan kalung doa untuk kehidupan yang sama dengan hadiah mahar untuk melamarmu. Ekspresi Tuan Muda Mei tiba-tiba berubah jelek, dan dia mendengus dingin, sampai jumpa di medan perang besok. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya pergi, Tang San merasa sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, semuanya diselimuti kesadaran ilahi para kaisar, dan tentu saja dia tidak berani mengungkapkannya. Bukannya dia takut akan celah di sini, tetapi dia takut fluktuasi emosi Tuan Muda Mei setelah tiba-tiba mengetahui identitas aslinya akan menimbulkan kecurigaan para kaisar. Namun, saat ini, perlu juga menemukan cara untuk memberi tahu identitasnya. Kalau tidak, apa yang akan dia lakukan dengan dirinya sendiri besok? Apa yang harus saya lakukan lebih putus asa dengan diri saya sendiri setelah mengetahui identitas saya? Berbalik, lihat tempat kompetisi, lihat penonton yang perlahan keluar dari panggung, dan lihat gunung pengadilan leluhur yang menjulang tinggi. Tang San menghela nafas panjang, dan aura kuat menyebar di dadanya, semuanya mulai menjadi lebih baik di hatinya. Di pesawat ini, dia akhirnya bisa mulai membuat keputusan sendiri. Meskipun langkah terakhir belum diambil, semuanya dapat dikendalikan. Cahaya ilahi samar muncul di wajah Tang San, menatap langit. Pertempuran di ketinggian 1000 meter tidak hanya dapat disaksikan oleh penonton, tetapi juga hampir di seluruh halaman leluhur. Nama Jin Miaolin dari klan Pohon Emas Biru, setelah pertempuran ini, sangat membekas di hati setiap warga di istana leluhur. Kaisar kuasi Jin Miaolin, atau dengan kata lain, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi Kaisar Jin Miaolin. Bahkan jika masih ada satu pertandingan terakhir, dari pertempuran hari ini, orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa kekuatan Jin Miaolin begitu kuat sehingga Tuan Muda Mei hampir tidak dapat menghentikan langkah terakhirnya. Angin lain bertiup pelan. Istana Tianyang. Kaisar Tianyang Tianjing sedang duduk di singgasananya yang besar, dan ada seorang wanita berdiri di bawah tangga di depannya, Jiang Chenchou, yang keempat dalam pertempuran saat ini untuk Kaisar, yang mengendalikan tubuh emas mayat hidup. Bagaimana perasaanmu tentang pertempuran hari ini? Kaisar Tianyang Tianjing bertanya kepada Jiang Chenchou dengan acuh tak acuh. Jiang Chenchou mengangkat kepalanya dan menatap Tianyang Tianjing Huang, matanya penuh kebencian, duel antara dua orang yang berbahaya.
Mereka benar-benar terlalu berbahaya. Sudut mulut Tianyang Tianjing bergerak, kamu terlalu sederhana. Kesederhanaan itu sendiri bukanlah hal yang buruk, tetapi jika kamu ingin mencapai hal-hal besar, itu tidak cukup. Jiang Chenchou menundukkan kepalanya, aku sudah mengecewakanmu. Tianyang Tianjing Huang melambaikan tangannya dan berkata, kamu mencoba yang terbaik. Itu juga karena lawanmu terlalu kuat. Chenchou, apa pendapatmu tentang Jin Miaolin? Jiang Chen tertegun sejenak, Jin Miaolin. Apa maksudmu? Tianyang Tianjing melihatnya dengan mata yang dalam dan berkata, jangan lupa, kompetisi ini adalah kompetisi seni bela diri. Masa depan Jin Miaolin tidak terbatas. Setelah klan pohon emas biru menjadi ras netral, di bawah kepemimpinannya, pasti akan ada perkembangan hebat. Di masa depan, bahkan mungkin menjadi salah satu ras terpenting di seluruh benua. Ini juga merupakan ras terkaya. Sebagai patriark klan pohon emas biru, Jin Miaolin hampir pasti akan menjadi kaisar. Warisan Kaisar Iblis Kristal juga menutupi kekurangannya. Jiang Chenchou tidak bodoh, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Kaisar Tianyang Tianjing, ya. Dia adalah putri arogan dari klan hantu, dan Jin Miaolin adalah kaisar kuasi baru, dan dia pasti akan bisa menjadi seorang kaisar. Meskipun ia gagal mendapatkan posisi kaisar, orang kuat seperti itu memang layak untuk dirinya sendiri. Wajah cantik sedikit memerah, Jiang Chenchou sedikit menundukkan kepalanya, dan berkata, semuanya terserah raja. Tianyang Tianjing berkata, kebahagiaan tergantung pada diri Anda sendiri. Sekarang permainan belum berakhir, dan tidak mudah bagi saya untuk menemukannya. Akan ada pertempuran terakhir besok. Sebelum pertandingan, saya akan menciptakan peluang untuk Anda. Petik 2. Istana Dunia Bawah. Kaisar Langit memandang Shen Xiao di depannya, dan berkata, bagaimana perasaanmu tentang pertempuran hari ini? Tidakkah menurutmu salah jika kalah dalam permainan sekarang? Shen Xiao menundukkan kepalanya sedikit malu, aku benar-benar masih jauh. Aku pasti akan bekerja keras. Kaisar Surgawi memandangnya dengan penuh kasih dan berkata, meskipun saya tidak mendapatkan tahta kali ini, saya akan selalu pergi di masa depan. Anda adalah murid saya yang paling menjanjikan. Setelah saya pergi, saya akan mengampuni tahta itu secara alami milik Anda, mewarisi. Kompetisi ini lebih penting untuk Anda asah. Terima kasih, Guru. Shen Xiao berjalan ke sisi Kaisar Surgawi, meraih lengannya, dan berkata dengan genit, Guru, bagaimana Anda mengatakan mereka menjadi begitu kuat? Saya benar-benar tidak pernah memikirkan iblis besar itu. Raja benar-benar dapat mencapai level ini. Mereka semua adalah Raja Iblis Puncak, kenapa aku tertinggal jauh? Bab 1083, Gadis-gadis dari semua sisi. Kaisar Awan Bumi dan Surga menghela nafas pelan dan berkata, Su Anyu adalah akumulasi dari banyak sumber daya klan naga, ditambah bakatnya sendiri benar-benar menakjubkan. Klan kuat pertama klan naga sama sekali tidak sia-sia, dengan warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ingin tidak sulit untuk memenangkan tahta seorang kaisar. Adapun Jin Miaolin itu, bahkan aku tidak dapat memahaminya. Tapi tidak peduli yang mana dari mereka, itu adalah putra kesayangan mutlak dari surga, dan masa depan pasti bukan kaisar biasa. Bahkan mungkin menjadi pemimpin istana leluhur. Kaisar Iblis Kristal tahun ini secara bertahap menunjukkan kemampuannya sebagai monster setelah menjadi kaisar. Dan mereka sudah sangat kuat sekarang, dan pencapaian masa depan mereka bahkan lebih tak terbatas. Bahkan jika Su Anyu sekarang, itu adalah klan naga, dan pernikahan masa depan harus dipilih di antara klan naga. Tetapi Jin Miaolin berbeda, jika Anda dapat meminta bantuannya, pencapaian masa depan Anda pasti akan lebih tinggi. Majelis Umum, apa pendapatmu tentang dia? Shen Xiao tertegun, Guru, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Kaisar Langit mengangguk, tentu saja. Shen Xiao tersenyum pahit dan berkata, saya tidak memandang rendah dia sebelumnya, saya hanya berpikir dia dipromosikan oleh keberuntungan, klan pohon emas biru sangat lemah. Saya tidak terlalu memperhatikannya, siapa yang tahu bahwa ini orang jahat bisa bersembunyi begitu dalam dan menjadi begitu kuat. Juga memperoleh warisan Kaisar Iblis Kristal. Kaisar Surgawi berkata, kalau begitu kamu tidak tertarik padanya lagi. Mata Shen Xiao berbinar, tidak, aku sangat tertarik padanya sekarang. Kamu benar-benar mengingatkanku. Aku akan pergi ke White Lake Hotel untuk mengobrol dengannya nanti, bagaimana menurutmu? Raja Awan Bumi tiba-tiba tersenyum, itu tergantung pada kemampuanmu. Prestasi masa depan Jin Miaolin tidak terbatas,
dan klan pohon emas biru pasti akan meremajakan di bawah kepemimpinannya. Namun, justru karena inilah mereka yang menyukainya tidak boleh kurang. Itu benar untuk menembak lebih awal. Pergi. Oke, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Aku pasti akan menjatuhkannya. Saat dia berbicara, Shen Xiao mengepalkan tinjunya dengan kuat. Istana kaca, apa maksudmu? Biarkan aku berteman dengan Jin Miaolin dan biarkan dia memilihku besok. Nansue menatap Kaisar Liuli dengan heran. Apa, aku bersalah padamu? Kaisar Liuli menatap putrinya yang berharga. Nansue Wei berkedip, apakah dia akan memilih saya? Namun, dia terlihat sangat biru, itu sangat jelek. Keluarga Liuli Jing selalu menjadi estetika. Kaisar Liuli berkata dengan acuh tak acuh, bisakah kamu menjadi makanan jika kamu terlihat baik? Hanya dengan mengikutinya kamu akan cukup stabil ketika kamu mengambil alih tahtaku di masa depan. Kamu tidak melihat bahwa keluarga King Kong Jing sudah menjadi raja, sedikit tak berdaya tanpa Kaisar Raja Kong Jing. Dengan kemampuanmu saat ini, itu tidak cukup untuk mendukung seluruh ras. Nansue Wei cemberut dan berkata, kamu tidak mengatakan itu saat itu. Kamu mengatakan bahwa kecantikan adalah dasar dari segalanya. Itu ada di sana-sini. Anda tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Selain itu, keuntungan terbesar Anda adalah Anda terlihat bagus. Saya kira ada lebih dari satu orang yang memikirkan kompetisi besok, dan ada banyak pesaing. Nansue Wei berkata dengan sedikit sedih, tapi, aku tidak menyukainya. Kaisar Liuli berkata dengan acuh tak acuh, emosi dapat dipupuk. Monster kita akhirnya menemukan seorang jenius yang mungkin akan menggantikan Kaisar Tianyang di masa depan. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Anda adalah warisan saya. Anda, Kaisar Liuli Tianjing berikutnya, Anda tidak punya pilihan. Demi ras, demi kota Liuli, bahkan virtual dan ular membutuhkan dukungan kuat. Jangan lupa, esensi mineral kami membutuhkan dukungan dari energi kehidupan yang paling. Apakah denyut nadi dapat meningkat di tangan Anda? Jin Miaolin sangat penting. Ini adalah tanggung jawab Anda. Nansue Wei menundukkan kepalanya, wajahnya yang cantik sedikit lebih sedih. Hotel Harimau Putih. Kembali di hotel, Tuan Muda Mei dalam suasana hati yang sangat buruk. Faktanya, ketika dia melihat Jin Miaolin dan Su Anyu membuka kartu as mereka hari ini, suasana hatinya mulai buruk. Terlalu kuat, kekuatan kedua orang ini terlalu kuat. Meskipun ia memiliki pedang ilahi Asura, keduanya juga memiliki artefak yang kuat dan kekuatan yang tak tertandingi. Yang membuatnya semakin tertekan saat ini adalah apa yang dikatakan Jin Miaolin padanya di ruang tunggu sebelumnya. Tang San, di mana kamu? Permainan hampir berakhir, mengapa Anda belum datang? Apa yang saya lakukan? Bertarung sampai mati atau kabur bersamamu setelah pertandingan. Pada saat ini, cahaya berkedip, dan Tuan Muda Mei tanpa sadar menoleh untuk melihat. Dua sosok muncul di teras, dan itu adalah Kaisar Setan Besar yang tidak mati dan Kaisar Setan Harimau Putih Besar yang datang bersama. Kedua kaisar semua tersenyum dan mendorong pintu masuk. Tuan Muda Mei buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, kakek. Kaisar Iblis Harimau Putih tertawa dan berkata, sayang, kamu benar-benar membuat kami terlihat buruk kali ini. Pemenang kelompok pemenang, Kaisar Semu. Kami memiliki kaisar lain di keluarga kami. Kaisar Iblis Undead juga sedikit mengangguk dan tersenyum, kemakmuran klan kami yang belum pernah terjadi sebelumnya akan dimulai dari Anda. Besok adalah final-final, kami seharusnya tidak datang menemui Anda. Namun, tidak masalah apakah Anda menang atau kalah, besok, ada satu hal. Aku akan bertanya padamu. Tuan Muda Mei berkata, ada apa, kakek? Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung memandangnya dengan serius dan berkata, bagaimana menurutmu Jin Miaolin? Tuan Muda Mei tiba-tiba membuat retak di hatinya, dan segera mengerti bahwa penampilan Jin Miaolin dengan Su Anyu hari ini agak disukai oleh Kaisar Iblis Mayat Hidup. Kakek, apa maksudmu? Aku sudah punya kekasih. Aku tidak bisa memilih orang lain, kata Tuan Muda Mei segera. Kaisar Iblis Undead Besar menghela nafas pelan dan berkata, tapi yang perlu kamu pahami adalah bahwa Jin Miaolin kemungkinan besar akan menjadi Kaisar Iblis Kristal Besar berikutnya di masa depan. Bahkan nenek moyang pohon mungkin tidak lebih baik darinya dalam hal mengendalikan energi kehidupan. Bahkan lebih baik, warisan Raja Iblis Kristal menutupi kekurangannya. Dia bahkan mengubah dan menggabungkan energi kehidupan dan energi penghancur,
menghasilkan kekuatan hidup dan mati tingkat tinggi, menyerah naga. Itu juga dapat melahirkan kekuatan suci. Kedua atribut khusus ini adalah keberadaan yang dapat melampaui batas. Artinya, di masa depan, ia dapat menembus batas atas kaisar. Jika ada hari seperti itu, ini adalah pembuatan zaman untuk seluruh Franzstar. Mungkin seluruh pesawat berevolusi. Pada saat itu, dia tidak akan lagi menjadi kaisar, tetapi mungkin menjadi dewa sejati. Keberadaan seperti itu, kesempatan seperti itu, kakek benar-benar semoga kamu bisa menangkapnya. Namun, Tuan Muda Mei menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, kakek, saya benar-benar memiliki kekasih. Emosi tidak dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar. Saya melakukan yang terbaik untuk maju dengan berani, hanya untuk dapat mengambil alih hidup saya sendiri. Kaisar Iblis Mayat Hidup terdiam beberapa saat, dan berkata, Xiao Mei, jangan terburu-buru mengambil keputusan, masih ada satu malam, kamu harus memikirkannya. Jika kamu memilihnya, semuanya akan lancar untukmu di masa depan. Mata Tuan Muda Mei tiba-tiba menjadi sedikit merah, dan pada saat ini, dia bahkan kesal, Tang San, di mana kamu? Mengapa pada saat yang paling kritis ini, Anda masih menolak untuk muncul di sisi saya? Pada saat ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar angkat bicara, Kakak Undet, saya tidak berpikir itu perlu untuk mempermalukan Xiao Mei. Anda harus menyukai hal-hal seperti perasaan, dan minat tentu saja penting. Namun, Anda klan Iblis Phoenix diperhitungkan. Anda sudah ada 3 kaisar, ditambah saya, sudah ada 4 kaisar. Ini adalah kekuatan paling kuat di Kekaisaran Tianyu, dan bahkan seluruh istana leluhur. Jangan terlalu khawatir tentang ini, biarkan Xiao Mei melakukan apapun yang dia inginkan. Petik 2. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, mata indah Tuan Muda Mei berbinar, tetapi kemudian lingkaran di bawah matanya menjadi basah, air mata berkedip di matanya yang indah, dan keluhan karena tidak dapat menghubungi Tang San akan segera keluar, meletus dalam sekejap. Bab 1084, Bagaimana Kaisar Bisa Menangis? Jangan menangis, cucuku, jangan menangis. Kakek hanya memberimu saran, bukan memaksamu menikahi Jin Miaolin itu. Karena kamu tidak mau, jangan paksakan. Namun, kamu harus melakukannya. Pertimbangkan sebuah pertanyaan. Bisakah kamu memenangkannya di final besok? Jin Miaolin sangat tersembunyi, dan dia tidak menggunakan kartu trufnya sampai pertandingan kemarin. Ini bahkan diabaikan oleh kami. Ketika dia melakukan pembekalan sebelumnya, semua kaisar hampir semua pilar bereaksi padanya. Adegan saat itu sangat mengejutkan. Pada akhirnya, dia memilih Kaisar Tianzu dari Kaisar Iblis Kristal. Kami tidak menyangka bahwa warisan Kaisar Iblis Kristal yang dia terima begitu lengkap, bahkan yang penting. Dia mewarisinya sepanjang waktu. Ditambah dengan artefak di tangannya, tidak mudah bagimu untuk memenangkannya. Tuan Muda Mei mengangguk ringan dan berkata, saya tahu, kakek. Namun, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Kaisar Iblis Mayat Hidup berkata dengan sungguh-sungguh, jika pada saat kritis, Anda ingin menggunakan darah keluarga Phoenix kami, Anda dapat menggunakannya. Anda sekarang adalah Kaisar Semu, meskipun paparan akan membawa beberapa perlawanan, tetapi saya dan Simo dapat melakukannya, berhak melindungimu. Bahkan jika itu adalah Tianhu, kamu harus menimbang kekuatan beberapa dari kita bersama-sama. Setelah mendengarkan kata-kata Kaisar Iblis Mayat Hidup, air mata di mata Tuan Muda Mei akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir. Terima kasih kakek. Kaisar Iblis Macan Putih tiba-tiba tertawa, gadis bodoh, mengapa kamu menangis? Kamu adalah Kaisar Semu sekarang, dan kamu hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang kaisar. Bagaimana mungkin seorang kaisar menangis? Hahaha. Tuan Muda Mei tertegun sesaat ketika dia mendengarnya, dengan malu-malu menyeka air mata dari matanya, dan menginjak kakinya, kakek. Tang San, yang telah kembali ke kamar, sekarang diam. Setelah pertandingan hari ini, ketika para tetua dari klan Pohon Emas Biru memandangnya, mata mereka dipenuhi dengan emosi yang aneh. Mereka tidak tahu sampai hari ini bahwa patriark keluarga mereka sendiri sudah begitu kuat. Semuanya begitu luar biasa, bahkan terasa seperti mimpi. Sejak datang ke istana leluhur, para tetua klan Pohon Emas Biru telah mengalami segala macam hal yang tidak dapat mereka bayangkan sebelumnya. Dari awal tidak ada perhatian hingga perhatian saat ini, hampir setiap sesepuh kini telah menjadi keberadaan istana leluhur. Setelah pertandingan hari ini,
rasa hormat mereka terhadap Tang San semakin meningkat, meskipun Patriark saat ini belum benar-benar menjadi seorang kaisar. Pada kenyataannya, rasa hormat yang diperoleh oleh klan Pohon Emas Biru tidak berbeda dengan keturunan kaisar. Bahkan lebih dari itu, ada banyak hal seperti surat ibadah, surat komitmen, deal yang saya terima dalam beberapa hari terakhir. Beberapa klan kecil yang tidak memiliki kota utama muncul sebagai patriark mereka secara langsung, berharap dapat mengundang anggota klan Pohon Emas Biru untuk menetap di masa depan. Lagi pula, ada sebanyak 40 tetua dari klan Pohon Emas Biru di atas Raja Iblis. Kota utama hanya memiliki selusin atau lebih. Tang San meminta para tetua untuk membantunya memblokir semua hiburan. Setelah kembali, dia pertama-tama mengandalkan ingatannya untuk mengingat apakah ada kekurangan dalam permainan Su Anyu hari ini, terutama setelah menggunakan Jingjing. Setelah mengingat dengan cermat, dia pada dasarnya yakin bahwa seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula, dia benar-benar menggunakan kekuatan peragaan Kaisar Iblis Kristal, bukan kemampuan garis keturunannya sendiri. Semuanya tersembunyi dengan baik. Apa yang harus lebih terlihat adalah daya tarik atribut ilahi ke roh elemen cahaya. Besok, akan ada final dengan Xiao Mei. Sekarang yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana membuat Xiao Mei mengenali dirinya sendiri tanpa mengungkapkan jejak apapun, dan kemudian tidak menunjukkan petunjuk yang akan diketahui oleh Kaisar. Saat ini, cara terbaik tampaknya adalah mengalahkannya terlebih dahulu, dan kemudian setelah menjadi juara, bergantung pada aturan kompetisi ini, biarkan dia menjadi tunangannya terlebih dahulu, dan ketika kita bertemu secara pribadi nanti, yang terbaik adalah menjadi di halaman leluhur ketika di luar, tunjukkan identitasnya lagi. Ini adalah yang paling aman. Tapi pertanyaan yang harus dihadapi sekarang adalah, jika dia melakukan ini, apa yang akan dilakukan Xiao Mei jika dia bertarung sampai mati? Ini agak sakit kepala. Xiao Mei saat ini tidak seperti dulu, pedang ilahi Asura menjadi semakin cocok dengannya, dan bahkan memiliki entitas. Begitu dia putus asa, itu akan sangat sulit. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia hanya bisa mengambil risiko sebelum pertandingan untuk membiarkannya menemukan beberapa petunjuk, atau menggunakan kecepatan tercepat selama permainan untuk mengalahkannya sebelum dia putus asa. Ini adalah cara terbaik. Saat itu, ada ketukan di pintu di luar. Tang San sedikit mengernyit. Dia sudah menginstruksikan para tetua klan Pohon Emas Biru untuk tidak mengganggunya. Mengapa ada orang yang mengetuk pintu? Ada apa? Tanya Tang San. Suara tetua agung datang dari luar pintu. Patriark, saya minta maaf mengganggu Anda. Raja Iblis Besar Shen Xiao dari klan Roh Bunga Mingyue datang berkunjung, dan dia datang dengan surat perintah dari surgawi berawan duniawi. Kaisar Roh, jadi kita tidak bisa menghentikannya. Tang San tertegun sejenak. Perintah Kaisar Langit Berawan Bumi. Oke, biarkan masuk. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Kaisar Langit Berawan-Berawan. Bagaimana dia bisa datang untuk mencarinya saat ini dengan surat perintah dari Kaisar Langit Berawan? Siapa Shen Xiao? Dia tidak benar-benar terkesan. Pintu terbuka, dan Shen Xiao dengan gaun biru panjang masuk dari luar. Dia memiliki rambut biru tua yang panjang. Meskipun tidak menakjubkan, itu juga sangat indah. Monster roh berbeda dari monster. Mereka sering melewati periode waktu yang lama sebelum menjadi roh. Untuk ras yang kuat seperti esens bunga Mingyue, begitu mereka menjadi roh, mereka berada di atas peringkat ke-7. Selama bakatnya tidak lemah, dan klan dikultivasikan dengan benar, mereka akan segera dapat mencapai level raja. Dan ini adalah level penting. Jika dampaknya tidak berhasil, kemungkinan besar dia tidak akan pernah menjadi raja. Dia hanya bisa menjadi klan biasa, dan setelah dampaknya berhasil, statusnya di klan dapat naik menjadi tingkat lebih tinggi. Melihat Shen Xiao sendiri, Tang San ingat bahwa dia dulunya adalah lawan Tuan Muda Mei. Itu juga adanya memasuki kompetisi round robin pemain wanita. Tapi kemudian dihilangkan. Mengontrol bulan darah, artefak, adalah pembangkit tenaga listrik dari esensi bunga Mingyue. Shen Xiao juga melihat Tang San sekarang, dan dia harus mengatakan bahwa Jin Miaolin ini terlihat sangat biasa, tidak terlalu berbeda dari keluarga Pohon Emas Biru biasa. Namun tubuhnya tinggi dan lurus, mungkin karena ia telah menjadi kuasa kaisar, memiliki temperamen yang unik, terutama matanya yang jernih dan dalam, seolah-olah cahaya kebijaksanaan bersinar. Aku telah melihat Kaisar Semu. Shen Xiao tersenyum dan membungkuk pada Tang San. Tang San juga tersenyum dan berkata, Raja Shen Jing bersikap sopan.
Saya tidak tahu perintah apa dari Yang Mulia Earthin Anda datang kali ini. Namun, Shen Xiao tersenyum, puci, dan berkata, apa itu Raja Shenjing? Kedengarannya seperti Raja Saraf. Panggil saja saya Shen Xiao. Apakah Anda tidak mengundang saya terlebih dahulu? Tang San tidak bisa menahan tawa, yang ini cukup akrab, membuat isyarat undangan dan berkata, silakan masuk. Shen Xiao mengikuti Tang San ke dalam ruangan, dan duduk di sofa secara alami, dengan anggun. Tang San duduk di sofa di sisi lain. Shen Xiao hanya menatapnya dengan setengah tersenyum, tetapi tidak berbicara. Apa artinya? Tang San sedikit bingung, jadi dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk berbicara. Yang Mulia, apakah Anda ingin berdiskusi dengan saya tentang penyelesaian masa depan para tetua klan saya? Shen Xiao berkata, itu benar. Tapi Yang Mulia percaya bahwa di masa depan, Patriark Jin pasti akan menjaga klan kita. Bagaimanapun, kita semua adalah bagian dari kekaisaran kaya. Tang San tidak memperbaikinya, jika klan pohon emas biru netral, dia sebenarnya bukan milik kekaisaran kaya, dia hanya mengangguk. Shen Xiao memutar matanya dan berkata kepada Tang San, Yang Mulia benar-benar meminta saya untuk bertanya kepada Anda, setelah kompetisi berakhir besok, apa rencana Patriark Jin? Tang San tertegun sejenak, lalu berkata, saya tidak punya rencana khusus. Saya harus kembali ke klan terlebih dahulu dan membuat beberapa persiapan. Lagi pula, setelah klan kami netral, masih banyak hal yang harus dilakukan. Ada juga banyak hal yang harus dipersiapkan. Bab 1085, apa pendapatmu tentang aku? Shen Xiao berkata, bagaimana dengan merekrut kerabat dengan seni bela diri? Apakah Patriark Jin punya istri? Begitu mengucapkan kata-kata itu, Tang San akan sia-sia jika dia tidak mengerti apa artinya. Dia tidak bisa menahan tawa sedikit, orang ini sebenarnya berusaha mendekat. Saya belum menikah, dan saya sudah naksir di hati saya. Setelah pertandingan besok, saya harus memilih langsung. Shen Xiao tertegun sejenak, melihat senyum di wajah Tang San, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tidak ada keraguan bahwa objek favorit Jin Miaolin pasti bukan dia. Mereka tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, dan mereka tidak pernah mengungkapkan makna apapun. Favorit Patriark Jin pasti wanita cantik, kata Shen Xiao dengan sedikit kesenangan. Tang San tersenyum dan berkata, besok secara alami akan mengungkapkannya. Shen Xiao berkedip, dan tiba-tiba berkata, apa pendapat Patriark Jin tentang saya? Tang San tertegun sejenak, tidak bisakah orang ini mendengar penolakannya? Begitu langsung. Nona Shen secara alami adalah putri arogan dari klan esensi bunga Mingyue, dan pewaris kaisar di masa depan. Shen Xiao berkata, pertimbangkan untuk menikah. Jika kita bersama, Anda akan mendapatkan persahabatan dari klan kami, dan bahkan persahabatan dari klan Liang Flower Spirit. Ini akan banyak membantu Anda di masa depan. Tang San tiba-tiba merasa tercengang, apakah pria ini benar-benar berbicara tentang pernikahan dengan benar? Tang San tersenyum tak berdaya dan berkata, pernikahan atau semacamnya, sebenarnya saya tidak pernah memikirkannya. Dalam hal cinta, saya seorang idealis. Anda harus benar-benar saling menyukai sebelum Anda bisa bersama. Itu bukan karena kepentingan, dari. Shen Xiao merentangkan tangannya, berdiri, dan berkata, oke, kalau begitu aku pergi. Bagaimanapun, aku mencoba yang terbaik, dan aku bisa menjelaskannya kepada guru. Namun, penolakanmu masih membuatku sedikit sedih. Aku semoga kita bisa berteman di masa depan, kita akan saling membantu di masa depan. Tang San juga berdiri, memandangi raja yang ramping dan murah hati di depannya, dia tidak bisa tidak mengagumi, mereka yang dapat dipilih oleh kaisar sebagai pewaris bukanlah orang biasa, tersenyum dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Disebut penolakan, harus dikatakan bahwa aku tidak layak untukmu. Shen Xiao cemberut dan berkata, berhenti melakukan ini. Jangan membodohiku dengan kata-kata manis seperti itu. Namun, aku memberanikan diri untuk bertanya padamu, orang yang kamu sukai jelas bukan aku, tetapi apakah dia tahu bahwa kamu menyukainya? Tang San tertegun sejenak, lalu berkata, haruskah tahu sedikit? Shen Xiao berkata, itu tidak pasti. Terus terang, kulit biru dari keluarga pohon emas biru Anda tidak mudah untuk diterima oleh ras biasa. Hanya esensi bunga Mingyue kami seperti biru. Anda memiliki hak mutlak untuk memilih, dan itu tidak. Tang San menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, apakah kamu mengutukku?
Bukankah kamu seharusnya memberkatiku? Shen Xiao membuat gerakan cemberut lagi. Berkat apa? Anda telah menolak saya, mengapa saya harus memberkati Anda? Namun, pikirkanlah, jika orang menolak Anda, mereka dapat memilih saya. Setidaknya saya dapat menjamin, saya dapat bekerja sama dengan Anda untuk menumbuhkan perasaan di masa depan. Bukankah wajar perasaan seperti ini akan datang secara alami setelah lama bersama? Apakah ini ban serep untuk diri sendiri? Orang ini benar-benar bekerja keras. Cinta tidak sesederhana itu. Saya juga percaya bahwa melalui usaha saya sendiri, saya dapat memenangkan cinta saya sendiri. Saat dia berbicara, Tang San membuka pintu untuk Shen Xiao. Shen Xiao berkata dengan marah, kamu benar-benar tidak memberi kesempatan. Kamu tidak seperti roh pohon, tetapi roh batu yang bau dan keras. Oke, aku pergi. Tidak apa-apa. Jangan lakukan itu. Suami istri, kita juga bisa mempertimbangkan untuk menjadi saudara di masa depan. Meskipun klan naga menunjukkan Anda sepanjang waktu, tetapi sebenarnya klan naga sangat rumit, ada banyak faksi, dan diperkirakan bantuan yang dapat kami berikan kepada Anda tidak sebagus milik kita. Klanku hanya memiliki satu suara. Tang San berkata sambil tersenyum, saya merasakan persahabatan Anda. Ketika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan mengunjungi Yang Mulia. Yah, aku pergi. Sampai jumpa besok, memenangkan kejuaraan, dan menjadi kaisar sesegera mungkin. Nah, kali ini adalah berkah. Terima kasih untuk ucapannya. Shen Xiao berjalan keluar dari ruangan dan melambai ke Tang San, tidak perlu memberikannya. Jin Miaolin, kamu tahu, aku bahkan lebih tertarik padamu sekarang. Seorang idealis untuk perasaan. Menonton Shen Xiao pergi, Tang San tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian menemukan penatua pertama, penatua kedua, penatua ketiga dan Jin Miaosen tidak jauh mencari otak mereka. Apa yang kamu lihat? Tang San memelototi mereka. Penatua pertama bertanya dengan ragu-ragu, Patriark, apakah ini di sini untuk meminta kerabat? Tang San berkata dengan marah, kenapa tidak? Jin Miaosen segera mengacungkan jempolnya dan berkata, saudaraku luar biasa. Bahkan ras arogan seperti esensi bunga Mingyue telah datang untuk memintamu berciuman, ini adalah kemuliaan kami. Apakah esensi bunga Mingyue bangga? Tang San bertanya dengan heran. Jin Miaosen berkata, tentu saja. Sebelum kemunculan Yang Mulia Tianyang, keluarga kuat pertama di kerajaan matahari kita adalah esensi bunga Mingyue. Warisan mereka lebih dalam dari esensi bunga Liang. Setiap esensi bunga Mingyue putri-putri klan adalah semua putra surgawi yang disukai. Dan mereka juga adalah orang-orang yang paling diharapkan untuk dinikahi oleh orang-orang dari kekaisaran kaya kita. Setelah Anda menikahi putri dari klan Mingyue Huajing dan disukai oleh Yue Hua, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasi. Esensi bunga bulan selalu melihat ke atas, dan mereka bukan putra surga yang sebenarnya disukai. Mereka tidak dapat memandang rendah mereka. Mereka belum pernah mendengar esensi bunga dunia bawah mengambil inisiatif untuk meminta kerabat. Ini Raja Shen Xiao adalah murid langsung dari bumi Kaisar Yin Tianjing sangat kuat, dan bahkan putri pertama di klan roh bunga Mingyue. Jika masalah penolakanmu baru saja menyebar, itu akan luar biasa. Faktanya, Tang San benar-benar tidak akrab dengan monster utama di Kekaisaran Matahari, jadi tentu saja dia tidak tahu tentang mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Jin Miaosen saat ini, saya menyadari bahwa ada begitu banyak latar belakang yang rumit. Saudaraku, kamu masih ingin bersaing dengan Raja Kota Kecantikan, kan? Memang, Kaisar Semu masih berbeda. Namun, saya tidak berpikir Tuan Kota Kecantikan tertarik pada Anda. Tang San pura-pura marah, apakah Anda bahkan di sini untuk menyerang saya? Yah, jangan ganggu saya jika tidak ada yang terlalu penting. Jin Miaosen tersenyum dan berkata, saudaraku, tidak apa-apa. Hari ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, pohon emas biru kami tidak dipedulikan karena tidak memiliki rasa. Sekarang Anda telah menjadi terkenal di seluruh dunia, dan itu adalah memperkirakan bahwa semua wanita yang belum menikah, apakah mereka aneh, klan atau klan monster, mereka semua ingin menikahi Anda, kaisar masa depan. Bang, Tang San menutup pintu. Tang San, yang tidak memiliki banyak pemikiran tentang statusnya sebagai kekasih impian benua peri, menunggu sampai keesokan paginya, perasaannya langsung mendalam. Ketika dia berjalan keluar dari Hotel Macan Putih dikelilingi oleh para tetua klan pohon emas biru, dia dikejutkan oleh pertempuran di depan hotel.
Lebih dari 30 bansi dan roh sedang menunggu di sana, semuanya berdandan. Begitu dia melihatnya keluar, dia segera mengelilinginya. Para tetua klan pohon emas biru ingin menghentikan mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Peri wanita ini hampir semuanya adalah Raja Iblis Agung atau basis kultivasi tingkat Raja Roh Agung. Kecuali Tang San, anggota lain dari klan pohon emas biru masih tidak pandai bertarung, dan ditarik oleh mereka hanya bisa dikesampingkan. Kemudian biarkan Tang San yang terpana jatuh ke lapangan Asura. Agar bisa masuk ke posisi depan, para peri perempuan bahkan menggunakan kekuatan darah untuk saling bertarung. Tiba-tiba, kekuatan darah di depan Hotel White Lake rusuh. Semuanya, jangan berkerumun. Kamu, Tang San menatap tak berdaya pada peri wanita di depannya, tidak peduli seberapa bijaknya dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kontes seni bela diri pertama melawan Tuan Muda Mei akan disiksa pada akhirnya. Jatuh di kepalanya, dia benar-benar membiarkan dirinya jatuh ke bidang syuro. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mengalami adegan seperti itu. Bab 1086, Suami Berkewarganegaraan. Lihatlah, ada hampir 30 orang di depan mereka, hampir semuanya adalah wanita kelas 11 dari berbagai ras. Banyak dari mereka berpartisipasi dalam pertempuran kaisar. Sejauh menyangkut kompetisi round robin, hampir semuanya datang kecuali Mi Gongzi dan Lan Mengqian. Jika orang-orang ini bergabung untuk menghadapinya, kecuali Tang San mengekspos semua kemampuan garis keturunannya, dia pasti tidak akan bisa menghadapinya. Siapa favoritmu? Suara familiar dengan rasa yang agak lucu terdengar. Ketika Tang San menoleh untuk melihat, bukankah itu Shen Xiao yang sama yang datang kepadanya kemarin dengan surat perintah Kaisar Langit Berawan Bumi untuk membersihkan jalan? Pada saat ini, ia melihat dirinya sendiri di lapangan Asura dengan ekspresi tampan di wajahnya. Mendengar pertanyaan Shen Xiao, para peri wanita yang hadir semuanya fokus pada Tang San, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius. Suasana yang agak dingin itu benar-benar membawa rasa tertekan. Tang San berkata tanpa daya, semuanya, tolong. Saya akan berpartisipasi dalam final pertempuran kaisar. Tidak ada ruang untuk penundaan. Tolong beri jalan untuk saya terlebih dahulu. Setelah kompetisi hari ini, saya pasti akan memilih dari pasangan. Klan saya mendukung poligami. Ketika ada banyak pilihan, saya bisa. Seorang Raja Iblis wanita dari klan Singa Emas tiba-tiba berkata dengan keras. Oman Singa Hedong ini benar-benar mengejutkan Tang San, tingginya lebih dari 2,5 meter. Dengan bahu lebar dan punggung lebar, dan mata singanya bahkan lebih cerah. Nah, singa memang poligami. Baru pada saat itulah dia menyadari, apa-apaan semua ini. Kenapa bahkan Golden Mammoth ada di sini, gadis tertua dari Golden Mammoth yang tingginya 5 meter ini, apakah kamu serius? Di mana Anda merasa bahwa Anda mungkin dipilih? Keluarga saya juga bisa poligami, teriak beberapa orang. Tang San tersenyum pahit, semuanya. Tolong lepaskan saya. Saya tidak punya banyak hati, saya hanya bisa berpura-pura menjadi pasangan. Saya sendiri adalah pendukung setia monogami. Tolong biarkan saya pergi ke kompetisi dulu, bagaimana? Hei, jadi aku yang kamu suka. Seorang Raja Iblis wanita dari ras unicorn emas tiba-tiba muncul dengan senyum di wajahnya. Tang San menepuk dahinya, semuanya, aku benar-benar akan terlambat. Tolong biarkan aku, tolong biarkan aku. Pada saat ini, penjaga pribadi istana leluhur juga telah mengepung mereka, dan mereka tidak berani melakukan apapun sebelumnya. Meskipun penjaga istana leluhur memiliki status tinggi, di hadapan begitu banyak raja besar, apa yang bisa mereka lakukan? Satu suami dan satu istri sangat baik. Keluarga saya juga mengakui mereka yang teguh dalam cinta. Suara manis terdengar. Tang San melihatnya tanpa sadar, dan tiba-tiba merasakan cahaya terang. Itu adalah seorang gadis yang tampak persis seperti wanita manusia, tampak seperti wanita manusia berusia 17 atau 18 tahun. Gaun panjang putih menampilkan wajah yang menakjubkan, yang indah dan halus, dan sepasang mata besar yang bergerak tampak berkedip dengan lingkaran cahaya berwarna-warni, itu memang yang paling indah di antara peri wanita yang hadir. Bahkan di dunia manusia, itu adalah keindahan yang langka. Yang ini memiliki kesan di benak Tang San. Karena Mikoto memasuki babak round robin, pertandingan pertama melawannya. Nan Suewei, Raja Klan Liu Lijing. Mata indah Nan Suewei juga jatuh pada Tang San saat ini. Ketika Kaisar Liu Li memintanya untuk mendekati Tang San kemarin, hatinya sangat tidak rela.
Roh mengkilap adalah perfeksionis dan memiliki persyaratan tinggi untuk penampilan. Kulit biru klan pohon emas biru benar-benar tidak lagi dalam kategori estetika mereka. Namun, hari ini, melihat patriark klan pohon emas biru ini, Kaisar Kuasi baru Jin Miaolin, telah mengalami beberapa perubahan halus di hatinya. Mungkin karena seseorang mengambilnya dan itu adalah kue yang manis. Ketika melihat begitu banyak peri wanita datang untuk mencoba mendekati Jin Miaolin, dan kemudian memikirkan berbagai kemampuan yang ditunjukkan Jin Miaolin dalam pertempuran Kaisar, dan peran energi kehidupan yang sangat besar dari klan pohon emas biru, rasanya pria di depannya ini kulit biru tidak begitu sulit untuk diterima. Tang San tersenyum dan mengangguk padanya, dan Nan Suewei juga membalas hormat. Sementara peri perempuan santai karena kata-kata mereka sendiri, cahaya biru emas menyala di tubuh Tang San. Segera, energi kehidupan yang sangat kuat terpancar darinya, menutupi semua peri perempuan yang ada di dalamnya. Semua peri perempuan hanya merasakan kehangatan di tubuh mereka, dan perasaan nyaman yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Itu adalah suntikan energi kehidupan tingkat tinggi. Bahkan dengan beberapa atribut suci, penyegaran instan semacam ini tidak dapat membantu membuat mereka semua merasa mati rasa. Tang San memanfaatkan waktu singkat ini untuk dengan cepat menghindar dari lapangan Asura, terbang ke keretanya. Ayo pergi, Tang San berteriak dengan suara rendah. Dengan karunia kehidupan, biarkan peri perempuan merasakan manfaat energi kehidupan, dia keluar dari pengepungan dan pergi ke tempat kompetisi. Dan tepat ketika Tang San masuk ke kereta, ke arah White Tiger Hotel, Tuan Muda Mei baru saja keluar dan melihat pemandangan tadi. Pada saat ini, peri perempuan juga bereaksi, tetapi mereka tidak mengejar. Lagi pula, mereka juga memiliki status dan status mereka sendiri, dan mereka tidak dapat menyelamatkan muka jika terlalu aktif. Dan Tang San benar-benar ingin pergi ke kompetisi, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Sangat nyaman, apakah ini energi kehidupan tingkat tinggi? Tidak heran bahkan naga yang ganas pun bisa menyerah. Jika saya bisa mandi dengan energi kehidupan seperti ini setiap hari di masa depan, semoga saya akan menjadi seorang kaisar, pinggang besar dan pinggang bundar sebelumnya, Raja Iblis Agung Klan berkata dengan kekaguman. Pada saat ini, mata Nan Suewei juga penuh dengan kecemerlangan. Sebagai roh berkaca yang membutuhkan lebih banyak energi kehidupan, perasaannya bahkan lebih dalam. Pada saat ini, ia memiliki sinar cahaya berwarna-warni yang memancar dari seluruh tubuhnya. Di bawah penutup dan pelembab energi kehidupan tingkat tinggi itu, jelas terasa bahwa kekuatan darahnya sendiri menunjukkan tanda-tanda dimurnikan. Guru benar, Jin Miaolin ini benar-benar luar biasa, terutama untuk monster roh mineral seperti mereka. Anda pasti meninggalkan kesan mendalam padanya, bukan? Lagi pula, dibandingkan dengan peri wanita di sekitarnya, dia jauh lebih cantik dari mereka, dan para roh umumnya enggan untuk menikah dengan monster. Karena berbagai jenis pembuluh darah, ada penghalang antara pembuluh darah mereka sendiri dan roh dan monster mengaku dilahirkan dengan nutrisi alami, dan mereka adalah inti dari surga dan bumi. Di mata mereka, klan monster sebenarnya sangat tidak nyaman dengan aura darah. Jika Anda memilih dari monster roh, seharusnya tidak ada banyak pesaing. Meskipun Jiang Chenchou dan Shen Xiao lebih kuat darinya, penampilan mereka lebih rendah darinya. Bukankah lebih baik memilih istri yang lebih cantik? Apalagi kekuatannya sendiri tidak buruk. Dia juga pewaris Kaisar Liuli. Di masa depan, jika dia benar-benar datang bersamanya, suksesi takhta harus menjadi hal yang pasti. Di bawah kombinasi dua klan, dia pasti akan dapat membawa seluruh klan Glasir berwarna ke tingkat yang lebih tinggi. Ayo pergi, ayo menonton pertandingan. Hei, Tuan Kota Mei telah keluar. Pada saat ini, peri perempuan juga melihat putra yang cantik. Tuan Muda Mei memandang mereka, wajahnya yang cantik ditutupi oleh kerudung, tetapi matanya menunjukkan sedikit kedinginan, dia hanya mengangguk sedikit ke arah mereka dan mengangguk. Shen Xiao tiba-tiba berkata, Tuan Kota Mei, Anda harus melakukan yang terbaik. Anda adalah perwakilan dari wanita kami, dan Anda harus memenangkan kejuaraan terakhir. Kalahkan pria jahat Jin Miaolin itu. Begitu mengatakan ini, semua peri wanita yang hadir terkejut, dan berkata dalam hati mereka, bukankah kamu datang untuk mendekati Jin Miaolin? Mengapa Anda masih menikam pisau di belakang? Apakah ini karena marah? Tuan Muda Mei memandang Shen Xiao, lalu mengangguk, dan berkata, aku akan melakukannya. Peri wanita dengan jelas melihat bahwa ketika dia mengucapkan tiga kata ini, dia mengepalkan tinjunya.
Bukit Istana Leluhur. Penonton hari ini datang lebih awal dari sebelumnya, dan kursi sudah penuh. Tapi suasana hari ini juga paling santai, dan segala macam tawa terus terdengar. Bab 1087, Suami Memilihku. Pada hari terakhir pertempuran Kaisar, hasil pertandingan tidak lagi penting di mata penonton. Siapa yang pertama dan siapa yang kedua akan menjadi raja. Tidak masalah. Meskipun akan ada satu monster roh dan satu suku yokai di duel terakhir, keduanya sangat populer. Dan itu juga bisa menjadi raja. Dalam keadaan seperti itu, para penonton telah lama mengingat bahwa permainan hari ini bukan hanya pertempuran Kaisar, tetapi juga kompetisi untuk merekrut kerabat. Tuan Muda Mei, sebagai kuasi Kaisar, adalah promotor kompetisi ini. 6 finalis teratas berhak memilih pasangannya. Tak perlu dikatakan bahwa Ning Chenen dan Lan Moqian adalah suami istri. Kecuali untuk mereka, Tuan Muda Mei, Jin Miaolin, Su Anyu dan Jiang Chenchou semuanya memiliki hak untuk memilih pasangan mereka. Secara khusus, 3 kaisar kuasi teratas memilih pasangan mereka, yang merupakan peristiwa yang sangat penting bagi seluruh istana leluhur. Siapa yang akan mereka pilih? Yang dibicarakan penonton kali ini adalah bagaimana pasangan ini nantinya akan cocok. Yang berperingkat teratas memiliki prioritas, dan setelah dipilih, mereka tidak dapat ditolak. Ini adalah aturan kontes kaisar-kaisar. Pemain pria dan wanita yang berpartisipasi kali ini adalah yang terbaik di seluruh benua peri. Mereka yang paling populer sekarang. Yang nomor 1 pasti Jin Miaolin. Dia memiliki identitas khusus, kekuatan yang kuat, dan masa depan yang tidak terbatas. Penonton wanita yang datang untuk menonton pertandingan hari ini semuanya berdandan, dan meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk dipilih, mereka masih datang dengan kemungkinan tidak terduga. Tang San akhirnya tiba di arena. Sebelum memasuki arena, dia membiarkan para tetua klan pohon emas biru mengelilinginya, sepenuhnya menutupi dirinya di sisi terdalam, agar tidak menghadapi situasi lapangan sura lagi. Di kedua sisi jalan sebelum memasuki arena, hampir semuanya ditempati oleh peri perempuan, tetapi kekuatan peri perempuan ini tidak merata, dan mereka tidak berani menerobos pertahanan penjaga pribadi istana leluhur. Panggil saja nama Jin Miaolin di luar. Tidak sampai dia memasuki saluran pemain, Tang San menghela nafas lega. Terlalu sulit, mengapa kompetisi untuk merekrut kerabat ini semakin terlihat seperti diadakan untukku? Saat dia berjalan keluar dari saluran kompetisi dan hendak naik ke ruang tunggu, sesosok muncul di depannya. Melihat ini, Tang San tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak. Yang menunggu di sini tidak lain adalah Jiang Chenchou, tempat keempat dalam pertempuran terakhir untuk menduduki kaisar, yang bertanggung jawab atas tubuh emas mayat hidup. Jiang Chenchou berdiri di sana mengenakan gaun kuning aprikot panjang, dengan rambut panjangnya tersebar di belakang punggungnya. Dia tidak memiliki sikap generasi pembangkit tenaga listrik yang biasa bertarung di lapangan, sebaliknya dia merasa sedikit tenang. Setelah mempelajari pelajaran sebelumnya, Tang San secara alami memahami tujuan orang ini di sini. Nansue dari esensi bunga Mingyue hanya bisa muncul, apa yang tidak bisa Jiang Chenchou dari esensi bunga Liang muncul. Apakah ada yang salah dengan wakil kota Jiang? Tang San bertanya dengan sadar, Jiang Chenchou adalah wakil penguasa kota-kota Liang. Jiang Chenchou ragu-ragu, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan dia sedikit menundukkan kepalanya, sebenarnya tidak berani melihat langsung ke Tang San. Di mana penampakan darah yang membara dan mendominasi di game sebelumnya. Yang mulia, izinkan saya memberitahu Anda bahwa jika Anda menjadi keluarga, tubuh emas abadi dapat digunakan sebagai mas kawin, dan itu dapat membantu Anda menjadi penguasa istana leluhur di masa depan. Mendengar kata-katanya, murid Tang San mau tidak mau berkontraksi sedikit. Orang baik, itu masih karya besar Kaisar Tianyang Tianjing. Tak perlu dikatakan, tubuh emas mayat hidup, penguasa istana leluhur, jika itu untuk monster dan monster roh, itu memang daya tarik yang sangat besar. Kata-kata ini datang dari mulut kaisar lain, dan itu mungkin masih merupakan janji kosong. Namun, sebagai kaisar dengan kekuatan individu terkuat di seluruh istana leluhur saat ini, Tianyang Tianjing Huang bertanggung jawab atas kekaisaran Richen. Kata-katanya memiliki kredibilitas yang besar. Memang, Tianyang dan Dihin adalah satu tubuh, jika mereka ingin bersama-sama mendukung seorang kaisar, kemungkinan membantunya mencapai kebesaran sangat tinggi. Saat ini, pemimpin istana leluhur adalah Kaisar Iblis Tianhu, tetapi Kaisar Iblis Tianhu lebih bertanggung jawab untuk menangani urusan sehari-hari dan mengumpulkan keberuntungan untuk istana leluhur.
Karena dia tidak pandai bertarung, pada kenyataannya, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak dapat disebut sebagai penguasa leluhur, tetapi keberadaan mantan Kaisar Iblis Kristal yang tak terkalahkan. Hanya saja Kaisar Iblis Kristal tidak tertarik untuk mengendalikan istana leluhur, dan lebih menyendiri. Dan sekarang niat Kaisar Tianyang Tianjing sudah jelas, salah satunya adalah bahwa Tang San memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa istana leluhur, dan memiliki potensi ini. Yang lainnya adalah berharap untuk memperdalam hubungan dengannya melalui pernikahan. Status Jiang Chenchou di antara esensi bunga liang tidak diragukan lagi. Melalui kompetisi ini, dia adalah yang kedua setelah 3 Raja Semu, dan pencapaiannya jauh lebih tinggi daripada Raja Liang. Dia juga harus sangat dicintai oleh Tianyang Tianjing Huang, jika tidak, tubuh emas undet tidak akan bertanggung jawab dia. Terima kasih Yang Mulia untuk saya. Kapanpun Yang Mulia membutuhkan Anda, Jin Miaolin akan melewati api dan air. Tang San sedikit mengangguk pada Jiang Chenchou. Jiang Chenchou kemudian menatapnya, dan hendak berbicara ketika suara dingin tiba-tiba datang dari belakang Tang San. Jangan menghalangi. Mendengar suara ini, murid Tang San tiba-tiba menyusut, dan buru-buru minggir, dengan senyum masam di wajahnya. Tuan Muda Mei bahkan tidak memandangnya, dan berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Wan Duzi, ini adalah medan Shuro yang paling kuat. Hati Tang San berkedut. Kekasih dalam kehidupan ini memiliki karakter yang jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Penjelasan di balik ini semakin sulit. Jiang Chenchou berkata dengan lembut, kalau begitu, pikirkanlah, aku akan pergi dulu. Ayo main nanti, semangat. Terima kasih. Tang San mengangguk terima kasih, dengan wajah Kaisar Tianyang Tianjing, dia selalu harus berurusan dengan 1 atau 2. Jiang Chenchou berkata, ngomong-ngomong, panggil saja aku Chenchou di masa depan. Setelah mengatakan ini, dia berjalan pergi dengan wajah cantik memerah. Tang San berdiri di sana dan berhenti sejenak, lalu memutar matanya ke arah langit dan berjalan menuju ruang tunggu. Sorak-sorai terdengar di antara hadirin, tidak diragukan lagi karena Tuan Muda Mei telah memasuki ruang tunggu saat ini. Tang San juga buru-buru mengikuti, berjalan ke ruang tunggu, suara di depannya belum menghilang. Setelah kedatangannya, suara yang lebih keras tiba-tiba bergema di seluruh penonton. Di antara mereka, suara wanita benar-benar menutupi suara pria. Tang San tersenyum dan melambai keluar lapangan, tepat ketika dia hendak berjalan ke singgasananya untuk menyelesaikan, suara wanita yang keras dan seragam tiba-tiba datang dari mimbar, ayah tua pilih aku. Kaki Tang San melunak, tersandung di bawah kakinya. Seluruh arena penuh dengan keributan, dan segala macam suara dan tawa menyebar kemana-mana. Ini jelas sesuatu yang sudah lama dipikirkan oleh penonton wanita, menunggu Tang San tiba, untuk memberi diri mereka kesempatan. Tentu saja, faktor kesenangan menyumbang sebagian besar. Tang San diam-diam melirik tahta Tuan Muda Mei, dan yang dilihatnya adalah Tuan Muda Mei yang tidak melihat ke samping, seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Yah, lebih baik tidak mendengarnya, tidak memperhatikan. Sepertinya Jin Sun Huang kita benar-benar populer. Namun, jangan terlalu senang. Jika Jin Sun Huang Anda kalah hari ini, prioritasnya tidak akan ada di tangannya. Suara Kaisar menyebar ke seluruh penonton, dan kata-katanya juga menyebabkan perhatian penonton jatuh pada Tuan Muda Mei. Ya, ini adalah yang pertama di grup pemenang. Jika dia memenangkan pertandingan hari ini, pilihan akan jatuh padanya. Tuan Muda Mei berdiri, menoleh ke arah istana leluhur, dan berkata dengan keras, Yang Mulia, bisakah kita mulai? Kaisar Iblis Rubah Surgawi sedikit terkejut, tetapi dia masih mengangguk dan berkata, pertempuran menduduki Kaisar ini juga merupakan pertempuran terakhir dari kompetisi. Nah, sekarang jika ada yang mengaku kalah, itu masih terlambat. Tang San juga berdiri, berjalan ke Tuan Muda Mei, dan hendak mengatakan beberapa patah kata padanya untuk meredakan suasana, tetapi Tuan Muda Mei mengabaikannya, membubung ke langit, terbang langsung ke langit. Tang San juga buru-buru lepas landas, terbang ke udara. Bab 1088, Tang San mengaku kalah. Kedua sosok itu lepas landas pada saat yang sama dari arah setengah jalan ke Gunung Pengadilan Leluhur. Mereka adalah yang terkuat di Kekaisaran Tianyu, Kaisar Iblis Besar, Surga Pembakaran Abadi dan Kaisar Iblis Abadi, dan yang terkuat di Richen Kerajaan. Pertempuran terakhir yang menentukan dari pertempuran Kaisar secara alami dipimpin oleh dua orang terkuat ini. Kaisar Tianyang Tianjing memandang Tang San dan Tuan Muda Mei masing-masing, dan berkata, kalian semua adalah Kaisar Semu sekarang.
Masa depan adalah milikmu. Meskipun ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan, aku ingin meminta kalian berdua untuk berhenti. Tang San dan Tuan Muda Mei membungkuk sedikit untuk menyambut Tianyang Tianjing Huang pada saat yang bersamaan. Kaisar Tianyang Tianjing mengumumkan, kedua belah pihak sudah siap. Suaranya baru saja jatuh, dan bahkan sebelum penonton terdiam, cahaya merah darah naik ke langit. Napas yang menakutkan menembus langit hampir seketika. Api merah menyala menerangi seluruh langit, dan rasa keagungan yang tak tertandingi membuat Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Iblis Abadi mengubah warna mereka. Tianyang Tianjing membuka mulutnya, apa yang dia katakan barusan sia-sia. Tang San tercengang pada saat ini. Tuan Muda Mei, yang berada di seberangnya, membakar api berwarna merah darah di sekujur tubuhnya saat ini, dan dia tidak memanggil pedang ilahi Asura, tetapi lampu merah yang melesat ke langit adalah niat pedang yang nyata. Dia sepertinya membakar segala sesuatu tentang dirinya, meledak dengan nafas pedang Asura. Dalam waktu singkat, auranya telah melambung melampaui keadaan dia pada hari itu ketika dia menghalangi Ning Chenen dan mengakui kekalahan. Jelas, kecocokan antara dia dan pedang Asura telah semakin dalam, tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini akan membunuhnya dengan pedang? Pedang ilahi Asura, di bawah desakan Tuan Muda Mei, tampaknya menyalakan kekuatan darah seluruh tubuh, dan meledak dengan aura keagungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, itu adalah keagungan murni yang tampaknya berada di atas segalanya. Bahkan jika masih ada pemisahan kekuasaan dua kaisar, Tang San bisa merasakan niat pedang yang tampaknya menilai segalanya. Perisai basal segera dilepaskan, Tang San mendesak dengan energi hidupnya, dan pusaran hitam terbentuk di permukaan perisai lagi, tetapi pada saat ini pusaran hitam bergetar, sedikit menggigil. Bahkan jika itu adalah artefak yang kuat seperti perisai Xuanwu, ketika menghadapi pedang ilahi Sura, seseorang harus takut akan hal itu. Kedua kaisar saling memandang, dan Tianyang Tianjing berkata dengan sungguh-sungguh, mulai. Penghalang energi menghilang dalam sekejap, dan niat pedang yang menghancurkan langit yang meledak dari pedang ilahi Asura jatuh di Tang San hampir seketika, dan niat pedang yang menakutkan itu menyebabkan pusaran di permukaan perisai Xuanwu untuk langsung mengirimkan riak. Di belakang Tang San, cahaya dan bayangan naga kristal muncul, dan aliran air yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari segala arah dan mengalir ke perisai basal. Mata Tuan Muda Mei serius, dan dia melangkah keluar dari kehampaan, dan pedang ilahi Asura yang dipegang di kedua tangan menebas langsung ke arah Tang San. Tiba-tiba, seluruh langit tampak langsung terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang merah, lampu merah berkedip dan jatuh seketika. Tang San menyembunyikan tubuhnya di balik perisai Xuanwu, permukaan perisai beriak dengan air. Kapan? Dalam raungan besar, perisai Xuanwu tampaknya berubah menjadi laut dalam sekejap, mengandalkan gelombang tak terbatas, terus-menerus menjelajahi niat pedang merah, tetapi cahaya pedang merah memotong gelombang, dan dampak gelombang tersapu, berayun. Tang San ditebas oleh pedang ini 1000 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Pedang pembakar darah Tuan Muda Mei benar-benar menyentuh ambang level kaisar. Lebih penting lagi, dia menggunakan pedang Asura. Faktanya, pedang ilahi Asura tidak dapat benar-benar melukai Tang San, karena Tang San juga salah satu tuannya, tetapi perisai Xuanwu tidak. Di hadapan perisai yang berani menghalanginya, pedang ilahi Asura tidak akan pernah terbiasa dengannya. Posisi Tang San sebagai dewa adalah dewa laut, jadi kendalinya atas air sangat kuat, ditambah dengan perisai basal, dan kekuatan garis keturunan Kaisar Surgawi tak berujung yang disimulasikan oleh naga kristal, pertahanan ini telah meledak dengan sangat kuat. Namun, setelah memblokir pedang mengejutkan Tuan Muda Mei, retakan muncul di permukaan perisai Xuanwu. Ini adalah salah satu artefak paling kuat di dunia ini. Bahkan jika pedang ilahi Asura bukanlah tubuh, itu masih bisa rusak, yang menunjukkan betapa kuatnya pedang ini. Api darah di tubuh Nyonya Mei hidup kembali, dan aura kehidupan di tubuhnya meroket. Itu adalah tanda bahwa bahkan kekuatan darah dan energi kehidupan terbakar bersama. Di bawah desakan seperti itu, pedang ilahi Asura tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang lebih indah. Niat pedang yang menakutkan itu vertikal dan horizontal, dan langit telah berubah menjadi merah. Tang San bahkan merasakan aura tubuh Asura Divine Sword. Salah satunya adalah bahwa tubuh Asura Excalibur tidak boleh terlalu jauh dari bintang Falan, dan yang lainnya adalah bahwa kekuatan yang disemburkan Tuan Muda Mei saat ini telah mulai merangsang kekuatan sebenarnya dari Asura Excalibur. Tidak, kamu akan melukai sumbernya seperti ini. Tang San berteriak dengan penuh semangat. Pada saat ini,
dia tidak bisa peduli tentang hal lain. Meskipun Phoenix Nirvana dapat memulihkan semua luka, jika sumber kehidupan terbakar terlalu banyak, masih akan ada masalah besar, dan pemulihan tidak mudah. Tuan Muda Mei mendesak pedang ilahi Asura seperti ini, begitu artefak super ini melahap sebagian dari sumber hidupnya, bahkan buah emas biru pun tidak akan dapat memulihkannya. Lagi pula, Tang San bukanlah keluarga pohon emas biru sejati, dan dia tidak akan bisa mengalahkan seorang kaisar di masa depan tingkat buah emas biru. Tuan Muda Mei mengabaikannya, dan pedang ilahi Asura diangkat lagi di tangannya. Sudut mulut Tang San berkedut, "Jangan datang, aku akan mengaku kalah, kamu cepat berhenti membakar api kehidupan. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa istrimu. Di kehidupan sebelumnya, mengapa dia jatuh ketika dia masih Xiao Wu? Itu karena ketika dia melahirkan putranya, demi kehidupan putranya, dia melahap sebagian besar aura penghancur Raja Naga Emas di tubuh putranya ke dalam dirinya sendiri, melukai sumber kehidupan. Bahkan jika itu adalah fitnah Tuhan, sangat merepotkan untuk melukai sumber kehidupan. Pada saat itu, alam dewa harus menghadapi perselisihan yang disebabkan oleh arus alam semesta yang bergejolak. Sebagai Raja Dewa tertinggi, Tang San harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi alam dewa, dan dia bahkan tidak repot-repot memeriksanya, tubuh istrinya dengan hati-hati. Setelah itu, alam dewa tertarik oleh lubang hitam lagi, dan Tang San mencoba segala cara untuk menyelamatkan alam dewa. Dan ketika dia menyelamatkan alam dewa, ketika dia menemukan bahwa tubuh istrinya tidak benar, itu tidak dapat diubah. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika dia melihat bahwa Tuan Muda Mei benar-benar membakar sumber kehidupan untuk mengalahkan dirinya sendiri, dia tidak peduli tentang apapun, dan langsung mengakui kekalahan. Dia lebih suka menghadapi semua kaisar, dan tidak pernah ingin kekasihnya terluka sedikit lagi. Melihat ekspresi cemas di wajahnya, ekspresi serius Tuan Muda Mei sedikit rileks, dan darah di pedang Asura berangsur-angsur mereda. Tang San menoleh kedua kaisar di udara dan berkata tanpa daya, "Saya mengaku kalah." Sudut mulut Tianyang Tianjing berkedut, tidak ada keraguan bahwa Tang San dapat dikatakan sebagai yang paling tidak disukai dalam kompetisi ini, tetapi dia sampai pada akhirnya. Dia mewakili ras roh dan monster, setidaknya sejauh ini, ras pohon emas biru belum menjadi ras yang netral. Tianyang Tianjing Huang tentu berharap dalam hatinya agar bisa menang dan menjadi juara terakhir, inilah kejayaan para monster roh. Tapi anak ini baru saja mengakui kekalahan setelah ditebas oleh pedang, masih menghalangi serangan lawan. Meskipun perisainya rusak, pertahanannya cukup luar biasa. Dan jelas, Tuan Muda Mei menggunakan metode ini untuk meledakkan pedang ilahi Asura, dan tidak mudah untuk memotong 3 pedang. Selama Anda memblokir 3 kali, Anda secara alami akan menjadi juara. Tapi Tang San mengasihani Xiang Xiu, khawatir orang lain akan membakar sumber kehidupan, dan segera mengakui kekalahan. Seorang kaisar masa depan Kekaisaran Tianyu membakar sumber kehidupan, bukankah itu lebih baik untuk Kekaisaran Richen? Putra cantik ini jelas tidak tertarik padanya, apa gunanya kasihan? Kaisar Iblis mayat hidup secara alami dalam suasana hati yang baik saat ini, dengan senyum di wajahnya, "Oke." Dalam pertempuran menduduki kaisar ini, juara terakhir adalah putra cantik dari klan Iblis Merak di kota Keri. Selamat. Petik 2. Bab 1089, Kaisar Semu Pertama. Hanya pada saat inilah darah pada Tuan Muda Mei menghilang sepenuhnya, dan cadar di wajahnya juga hanyut ketika kekuatan kehidupan membakar dan menyalakan pedang ilahi Asura, mengungkapkan penampilannya yang tiada taranya. Dia membungkuk kepada 2 kaisar di udara, dan terbang lurus ke arah posisinya tanpa melihat Tang San. Hati Tang San pahit. Menurut rencana awalnya, itu adalah untuk mengalahkan Tuan Muda Mei dan memenangkan kejuaraan. Kemudian, dengan prioritas tertinggi dari kerabat merekrut seni bela diri juara, ia langsung memilih Mei Gongxi. Dengan cara ini, bahkan jika Tuan Muda Mei tidak mengetahui identitasnya, tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia tidak akan mengungkapkan petunjuk apapun bahwa kaisar menemukannya. Setelah kembali ke rumah, dan mengungkapkan identitas aslinya kepadanya, semua masalah akan terpecahkan secara alami. Tapi sekarang Tuan Muda Mei telah menang, dan prioritas ada di tangannya, itu akan merepotkan. Dia sekarang adalah Kaisar Semu. Jika dia tidak memilih, itu bukan tidak mungkin, tetapi dia pasti akan tidak puas dengan Kaisar Iblis Tianhu dan para kaisar yang mempertanyakan garis keturunannya. Akan ada masalah di masa depan. Kali ini, persaingan untuk merekrut kerabat sia-sia. Selain itu,
Dia adalah sumber dari awal konferensi perekrutan seni bela diri, dan Kaisar Iblis Tianhu kemungkinan akan memintanya untuk memilih. Rao adalah kebijaksanaan Tang San, dan saat ini dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menghitung segalanya, dan seluruh kontes seni bela diri dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan rencananya, tetapi dia tidak berharap untuk membalikkan mobil pada istrinya yang berharga. Tapi dia tidak punya pilihan selain terbang kembali ke takhta di sebelah Tuan Muda Mei. Kaisar Setan Rubah Surgawi dan semua kaisar telah berjalan keluar dari ruang tunggu, dan Kaisar Setan Rubah Surgawi berkata sambil tersenyum, pertempuran menaklukkan kaisar ini secara resmi telah berakhir, dan saya mengumumkan bahwa penguasa kota Keri, Muda Tuan Mei, telah memenangkan kejuaraan terakhir, memenangkan prioritas pertama untuk mendukung istana leluhur. Jin Miaolin dari keluarga Pohon Emas Biru memenangkan kualifikasi terbaik kedua untuk menjadi kaisar, dan Su Anyu dari keluarga Naga Cerah memenangkan prioritas ketiga. Lan Moqian dan Ning Chenen dari suku Mamut Emas telah dipilih sebagai kandidat. Kecuali Su Anyu yang melapor ke istana leluhur untuk mundur sementara, tolong minta 5 calon kaisar dan kaisar cadangan lainnya untuk mendaki Bukit Parlemen. Su Anyu telah memberitahu Tang San sebelumnya bahwa itu akan segera mundur. Aura ilahi yang ditinggalkan Tang San pada peri elemen cahaya sangat penting baginya, dan memahami atribut ilahi adalah arahnya untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Oleh karena itu, ia telah melaporkan ke istana leluhur untuk retret pertama kali, dan juga melepaskan kesempatan untuk merekrut kerabat dan memilih pasangan dengan seni bela diri. Tang San menoleh untuk melihat Tuan Muda Mei, tetapi Tuan Muda Mei sudah melompat dan terbang menuju Gunung Dewan Pengadilan Leluhur. Dia hanya bisa buru-buru mengikuti dan terbang. Jiang Chenchou, Ning Chenen, dan Lan Moqian juga terbang dari area pandang dan terbang ke Gunung Pengadilan Leluhur. Meskipun tidak satu pun dari mereka bertiga yang bisa menjadi kaisar semu, jika Tang San, Tuan Muda Mei, dan Su Anyu gagal menerobos kaisar di masa depan, atau jika ada kecelakaan, mereka juga akan dapat membuat untuk itu secara berurutan. Itu sebabnya ada 6 pemain di babak final. Ketika saya terbang ke tengah Gunung Pengadilan Leluhur dan datang ke depan para kaisar, ketika saya melihat tempat kompetisi dan pengadilan leluhur, tiba-tiba saya merasakan sekilas pegunungan kecil. Semua penonton berdiri saat ini. Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum dan berkata, "Selamat. Terutama 2 kaisar semu, saya berharap dapat melihat Anda secara resmi menjadi salah satu dari kami segera." Dengan status kuasi kaisar, bahkan kaisar yang hadir tidak lagi setinggi dulu di depan Tang San dan Tuan Muda Mei. Bakat yang mereka tunjukkan dalam pertempuran menduduki kaisar mewakili pencapaian masa depan mereka. Semua orang tahu bahwa begitu mereka menjadi kaisar, mereka pasti bukan kaisar biasa. Sangat normal bagi mereka untuk melampaui mereka. Kaisar Iblis Besar Jing Feng berdiri jauh, tetapi pada saat ini ada air mata di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa menjadi kaisar adalah hal yang paling membanggakan dalam hidupnya, tetapi itu juga hal yang paling dia sesali, tetapi dia tidak menyangka bahwa suatu hari putrinya akan menjadi kaisar semu, dan jalan untuk menjadi seorang kaisar di masa depan akan penuh. Jalannya mulus, ini jauh lebih mulus daripada masa lalu. Putrinya masih sangat muda, dan dia pasti akan bisa menjadi kaisar puncak di masa depan, jauh melebihi pencapaiannya sendiri. Pada saat ini, dia sudah memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Kaisar Setan Besar Jing Feng tidak berani menunjukkan apapun, tetapi Kaisar Setan Besar Harimau Putih melangkah maju dengan tawa lebar dan memeluk cucunya dengan erat. "Sayang, kamu baik-baik saja. Kamu pantas menjadi cucuku. Selamat telah menjadi juara utama. Kakek menantikan masa depanmu menjadi kaisar nomor 1 di dunia." Kaisar tidak bisa menahan senyum, tetapi, mengingat aura ketika pedang Asura Tuan Muda Mei terbakar, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya? Pada saat itu, Kaisar Iblis Rubah Surgawi merasa bahwa itu adalah kekuatan yang dapat mengancam hidupnya sendiri. Ia mengendalikan keberuntungan itu sendiri, tetapi tidak memiliki kekuatan tempur. Ketika benar-benar menghadapi musuh, itu hanya dapat menggunakan keberuntungan untuk mengganggu lawan, sehingga lawan tidak dapat menembak atau memukulnya. Tetapi ketika pedang ilahi Asura menghela nafas yang kuat, dia merasa bahwa itu sepertinya kekuatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh keberuntungannya sendiri. Oleh karena itu, ketika dia melihat Tuan Muda Mei, ekspresinya menjadi sangat baik. "Harimau Putih tua, lihat dirimu." Kaisar Iblis Abadi yang hebat berkata dengan marah, berpikir dalam hatinya, "Ini adalah cucuku juga. Itu juga memiliki darah keluarga Phoenix kami.
Namun, pada saat ini, dia ingin menjaga Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Jika si idiot ini tidak meninggalkan istri dan putrinya, sekarang gadis ini pantas menjadi orang yang termasuk dalam garis keturunan Phoenix, jadi mengapa tidak membawa nama kepala klan setan merak? Tapi tidak peduli apa yang mereka katakan, 3 kaisar dari klan monster Phoenix tidak bisa melarikan diri. Tuan Muda Mei, sebagai juara pertempuran kaisar, menjadi kaisar hampir pasti. Semua kaisar maju untuk memberi selamat, dan Tuan Muda Mei juga menanggapi dengan sopan satu persatu. Tianyang Tianjing Huang datang ke Tang San, memelototinya, dan berkata dengan transmisi suara, kamu, izinkan saya memberitahu Anda apa yang baik untuk Anda. Siapa yang akan Anda pilih nanti? Keluarga saya, Chen Chou, telah memberitahu Anda. Petik 2. Wajah Tang San pahit, dia telah kehilangan hak untuk memilih pilihan terbaik. Dia dalam suasana hati yang sangat kacau sekarang. Tianyang Tianjing Huang datang langsung untuk menyapa, dan dia tidak dapat memilih putra yang cantik. Ini benar-benar masalah besar. Tianyang, kamu tidak boleh menunjukkan pilih kasih. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, tetapi Kaisar Surgawi yang datang, meraih lengan Kaisar Surgawi, dan menyeretnya pergi. Tindakan kedua kaisar ini secara alami jatuh ke mata kaisar lain, dan lebih dari satu kaisar tersenyum pada Tang San. Meskipun Tang San tidak memenangkan kejuaraan pada akhirnya, di hati para kaisar, dia sebenarnya lebih penting daripada Tuan Muda Mei. Klan Pohon Emas Biru akan segera menjadi ras netral, memiliki status terpisah. Selain bakat yang dia tunjukkan, dia adalah keturunan leluhur pohon, reenactment dari kristal Demon warisan kaisar, dan naga ganas yang kuat untuk diikuti, pemahaman atribut ilahi dan jalan lahir dan mati. Jika Kaisar Setan Harimau Putih mengatakan bahwa Tuan Muda Mei akan menjadi kaisar terkuat di masa depan masih merupakan lelucon, maka bakat dan karakteristik rasial Tang San saat ini pada awalnya telah mengungkapkan bakat dari penguasa istana leluhur masa depan. Atribut kehidupan yang dia kendalikan tidak kalah dengan keberuntungan udara Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dan kekuatannya sendiri bahkan lebih unggul. Kaisar Iblis Rubah Surgawi berusia 2000 tahun. Di masa depan, ketika Rubah Surgawi jatuh, siapa yang paling cocok untuk memimpin istana leluhur? Klan monster telah menduduki posisi ini selama bertahun-tahun, dan klan roh selalu mendambakannya. Jika Tang San cukup kuat di masa depan, ketika dia berjuang untuk posisi ini, dia pasti akan mendapatkan dukungan dari semua kaisar surgawi di dunia. Kerajaan yang kaya inilah sebabnya Tianyang Tianjing salah satu alasan mengapa kaisar meminta Jiang Chenchou untuk berbicara dengan Tang San. Oleh karena itu, siapapun yang dapat menikah dengan dia yang sangat baik akan sangat bermanfaat bagi rasnya di masa depan. Tetapi pada saat ini, ada 2 kaisar surgawi, Tianyang dan Earthin, di sisinya, dan kaisar lainnya tidak pandai menunjukkan apapun, tetapi mereka semua memandang Tang San dengan mata yang sangat bersemangat. Siapa yang tidak mau makan seperti itu, kue yang enak. Superior, karena berbagai masalah, alamat telah diubah untuk menandai alamat baru agar tidak tersesat. Bab 1090, hari ini, saya di sini untuk memilih suami saya. Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum dan berkata, oke, pertempuran untuk menduduki kaisar telah berakhir, jadi kita akan memulai acara penting lainnya dari kompetisi ini. Semua kaisar semu dan kaisar cadangan adalah pemimpin dari generasi baru. Di masa depan, penerus kami, keturunan Anda juga akan sangat penting. Selanjutnya, saya harap Anda dapat memilih objek favorit Anda. Kepada 2 kaisar semu, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Meskipun basis kultivasi Anda saat ini sudah sangat tinggi, tetapi di masa depan, jika Anda ingin menjadi seorang kaisar, masih ada jalan panjang, dan sangat berbahaya untuk menyerang kaisar. Anda harus sangat berhati-hati dalam memilih pasangan. Pasangan yang baik akan memainkan peran yang sangat penting dalam Anda menjadi seorang kaisar. Misalnya, jika pasangan Anda adalah rubah langit berekor 8 dari klan kami, keberuntungan mereka akan menemani Anda ketika Anda melewati bencana kaisar, mengurangi kesulitan melintasi bencana setidaknya 30%, dan Anda hampir pasti bisa menjadi kaisar. Ia sudah memiliki kemampuan untuk memobilisasi keberuntungan klan kami. Klan rubah surgawi saya sulit untuk dibudidayakan, dan sekarang hanya ada 4 rubah langit berekor 8. Sayangnya, semuanya adalah wanita. Jin Miaolin, jika Anda mau, saya dapat membuat 4 rubah langit berekor 8 dari klan saya. Menikahi kalian semua sebagai istri datar. Meskipun Anda berbakat, kemampuan Anda terlalu rumit.
Ini adalah tabu besar ketika Anda berada dalam bencana. Dengan bantuan 4 rubah berekor 8, Anda pasti akan bisa menjadi kaisar. Yang mulia, maafkan saya tidak merekomendasikan ini karena keegoisan, dan Anda semua harus memahami pentingnya Jin Miaolin Cheng Huang kepada kami, dan bahkan seluruh keluarga leluhur. Saya telah menghitung melalui keberuntungan, jika klan pohon emas biru adalah kaisar, kehidupan di bawah kendalinya. Kekuatan setidaknya dapat membantu kita masing-masing hidup 500 tahun lebih lama. Awalnya, Kaisar Tianyang Tianjing hendak memalingkan wajahnya ketika dia mendengar bahwa Kaisar Iblis Tianhu ingin menikahi Tang San dengan 4 Tianhu berekor 8 sebagai istri, tetapi ketika dia mendengar itu, dia diam. Kaisar Iblis Rubah Surgawi benar, jika Tang San, yang sudah menjadi kaisar semu, menjadi kaisar, itu akan menjadi sangat penting bagi semua kaisar, memperpanjang umur semua kaisar, dan memadatkan kekuatan kehidupan untuk istana leluhur. Sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Iblis Tianhu yang memadatkan keberuntungan untuk istana leluhur. Secara khusus, para kaisar ini tidak muda lagi, dan memperpanjang umur mereka selama 500 tahun lebih penting daripada apapun. Tang San telah pulih dari gangguan di hatinya saat ini, mendengarkan kata-kata Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dia mengutuk dalam hati, rubah tua ini sedang menunggu di sini. Tidak heran tidak ada wanita Tianhu yang datang untuk menunjukkan kebaikannya sebelumnya, rubah tua yang mengendalikan keberuntungan ini telah lama dipersiapkan, dan ini adalah konspirasi yang tidak dapat ditentang oleh kaisar lain. Itu juga cukup murah hati untuk secara langsung membawa 4 rubah langit berekor 8 dari klan rubah surgawi. Ada satu hal yang benar dari Kaisar Iblis Tianhu. Budidaya klan Tianhu sangat sulit. Dia memiliki mata konsonan, dan budidaya keberuntungan tidak ada hubungannya dengan pemahaman dan bakat. Yang paling penting adalah keberuntungan, dan keberuntungan hal semacam ini sendiri adalah ilusi dan tidak dapat dikendalikan sama sekali. Jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi jatuh karena umurnya yang panjang di masa depan, itu pasti salah satu dari 4 rubah langit berekor 8 yang akan mewarisi posisinya. Dia bersedia membiarkan keempat orang ini menikah dengannya, yang setara dengan membiarkan seluruh klan Tianhu menikah dengannya, dan mempercayai masa depan klan Tianhu, yang merupakan pengakuan besar. Melihat rubah tua ini yang tersenyum padanya, Tang San tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya, memikirkan bagaimana cara menolak. Tapi seseorang menyela, "Yang mulia, saya adalah juara kompetisi ini dan penggagas kompetisi. Haruskah saya menjadi yang pertama memilih?" Tidak lain adalah Tuan Muda Mei yang berbicara. Pada saat ini, dia terlihat sangat tenang, sebagai kaisar kuasi pertama, bahkan kaisar harus memperhatikan kata-katanya sekarang. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tertawa dan berkata, "Tentu saja, konferensi ini awalnya disiapkan untuk Anda. Tapi bagaimana memilihnya?" Tuan Muda Mei menoleh ke arah lapangan bermain menuruni gunung. Dari sudut pandang Tang San, dia hanya bisa melihat profil wajahnya. Di bawah sinar matahari, kulitnya yang putih bersih tampak seperti lapisan emas samar. Hal-hal persegi. Mata semua kaisar tertuju padanya, meskipun dia menjadi kaisar jauh lebih penting bagi istana leluhur daripada Tang San, dia masih calon kaisar pertama. Selain itu, pedang panjang senjata ilahi berwarna merah darah meninggalkan kesan mendalam pada para kaisar dalam kompetisi ini. Di masa depan, jika gadis ini menjadi kaisar dengan ini, masa depannya tidak akan terbatas, dan dia pasti akan memimpin klan monster merak untuk menciptakan kejayaan yang lebih besar. Tang San juga menjadi gugup saat ini. Di depan begitu banyak kaisar, dia tidak bisa memberikan petunjuk apapun kepada Tuan Muda Mei. Jika dia mengatakan dia tidak memilih, dia tidak tahu metode apa yang akan dilakukan Kaisar Setan Rubah Surgawi, gunakan untuk menganiaya dia. Tapi ini adalah akhirnya, bahkan dia tidak berdaya, yang membiarkan dirinya kalah, dia tidak bisa tidak kalah. Hari ini, aku di sini untuk memilih seorang suami. Calon suamiku hanya bisa menikahiku sendiri. Wanita lain manapun yang berani merayu suamiku akan menjadi monster yang membunuh monster, sperma yang membunuh sperma. Dia mengatakan ini. Ketika dia berbicara, dia membunuh. Itu bahkan melepaskan paksaan dari domain dewa pembunuh. Ini bukan seperti memilih suami, ini seperti menyatakan kedaulatan. Tang San merasa bulu-bulu di lehernya berdiri sedikit, dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia jauh lebih mendominasi dalam kehidupan ini. Kaisar juga terkejut, memikirkan adegan sebelumnya di mana Tuan Muda Mei membakar pedang garis keturunannya dan menebas Tang San, bahkan para kaisar sedikit terkejut. Mereka sangat curiga,
Tuan Muda Mei masih tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan jika itu adalah kaisar yang terhubung. Calon suaminya, dia bahkan mungkin berani membantai kaisar. Lalu apakah kamu sudah membuat pilihan? Kaisar Iblis Tianhu bertanya. Tuan Muda Mei mengangguk dan berkata, suamiku harus bisa mengikuti jejakku dan bisa membantu keluargaku. Aku sudah memilih. Sudahkah kamu memilih? Kali ini bahkan Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mungkinkah dia akan mengatakan bahwa dia memilih diri manusia? Dalam hal ini, itu pasti akan menanggung tekanan besar, bahkan jika itu dicabut dari kuasi kaisar, itu bukan tidak mungkin. Oh, lalu siapa yang kamu pilih? Mereka yang bisa disukai oleh calon kaisar pertama kita pasti sangat baik keberadaannya, kata Kaisar Iblis Tianhu sambil tersenyum. Tuan Muda Mei berkata dengan ringan, saya tidak memilihnya sebelumnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Anda bersedia menikahinya dengan 4 rubah langit berekor 8 pada saat yang sama. Tampaknya dia benar-benar hebat, bertanggung jawab atas keberuntungan, saya yakin pilihan Anda pasti yang terbaik. Mendengar kata-kata di depannya, Kaisar Iblis Besar Tianhu masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi ekspresi wajahnya menjadi kaku. Ketika Tang San memasuki final, dia sudah membuat rencana, berpikir bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk memenangkan pernikahan ini dengan klan pohon emas biru, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat terakhir wajahnya ditampar. Tang San juga menatap Tuan Muda Mei dengan sikap tertegun, wajahnya penuh kejutan dan ketidakpercayaan, dan tanpa sadar mengangkat jarinya ke hidungnya, kamu memilihku. Tuan Muda Mei memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, ya, pilihlah kamu, bukankah kamu menyukaiku? Semua kaisar berpikir kamu sangat baik, dan kamu memenuhi syarat untuk menjadi suamiku. Kamu memilihku dan kamu baru saja memotongku. Sementara Tang San terkejut, hatinya masih penuh dengan ketidakpercayaan. Kaulah yang memotongnya. Tuan Muda Mei berkata dengan dingin, lalu memalingkan wajahnya darinya. Tuan Muda Mei memilihnya, lalu, hanya ada satu kemungkinan, dan itu karena dia telah melihat identitasnya. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu kapan dia menunjukkan kekurangannya. Tapi saat ini, dia tidak bisa menahan tangis dan tawa. Karena dia mengenali dirinya sendiri, dia membakar api kehidupan untuk melukai dirinya sendiri hari ini, jadi jelas untuk melampiaskan amarahnya. Biarkan diri Anda menang, bukankah baik untuk memilihnya? Namun, sekarang tampaknya ini telah menjadi hasil terbaik. Dia memilih dirinya sendiri, dan dengan pernyataan barusan, dia tidak perlu menolak pernikahan kaisar lain, dia sama dengan membantu dirinya sendiri telah menolak.